Season 2, Bab ke-62. Maaf, aku tinggal sebentar. Ada tamu di ruangan sebelah. Ucap Alfian kepada para tamu dari keluarga pihak laki-laki. Silakan. Balas Ellen dan Darren bersamaan. Alfian segera berdiri menuju ruangan sebelah bersama Galih. Sementara Joe dan Bara masih menemani tamu lainnya. Begitu tiba di ruangan, terlihat Pak Andi dan Revan duduk di sana. Keduanya langsung berdiri menyambut sang tuan rumah. Alfian dapat melihat wajah Pak Andi yang datar tanpa senyum. Silakan duduk, Pak Andi, Revan. Terima kasih, Pak Alfian. Balas Pak Andi. Tak lama berselang, seorang asisten rumah tangga datang dengan membawa teh hangat dan camilan. Suasana tegang masih terasa pekat di sana. Maaf kalau kedatangan saya mendadak dan tidak memberi kabar lebih dulu. Ucap Pak Andi membuka pembicaraan. Tidak apa-apa, Pak Andi. Sebenarnya hari ini kami sedang ada acara keluarga. Balas Alfian mengulas senyum. Ya, karena itulah saya memutuskan untuk datang. Raut wajah pria parubaya itu masih datar, terkesan marah. Alfian melirik Galih, memberi isyarat agar tenang. Sebenarnya saya sangat kecewa dengan Pak Alfian. Terus terang saya merasa sangat tidak dihargai. Lamaran kami berkali-kali ditolak, sementara lamaran orang lain langsung diterima. Padahal jaraknya baru beberapa hari lalu. Tambah lelaki itu panjang lebar. Alfian menghirup udara dalam-dalam. Ia sudah menebak akan seperti ini reaksi teman lamanya itu. Saya minta maaf kalau membuat Pak Andi kecewa dan tersinggung. Apa kurangnya Revan di mata Pak Alfian sampai dianggap tidak layak? Dia berpendidikan, berasal dari keluarga baik, dari segi harta, maka istri Revan nanti tidak akan kekurangan apapun. Banyak rekan saya yang menginginkan saya menjodohkan Revan dengan anak perempuan mereka. Tapi, di sini dia malah ditolak. Kesal, Galih akan mengeluarkan suara namun dihalangi Alfian. Sekali lagi maaf, Pak Andi. Di mata saya Revan tidak ada kekurangan. Hanya saja, ini tentang perasaan anak-anak karena mereka yang akan menjalani. Pak Andi dan Revan sendiri tahu bahwa Bian dan Erlan pernah menikah 4 tahun lalu. Tapi, karena masalah dalam keluarga kami terlalu rumit, mereka terpaksa berpisah dan status pernikahan mereka dibatalkan. Jodoh adalah kuasa Allah dan tidak bisa diprediksi. Secara kebetulan mereka dipertemukan kembali dan memutuskan untuk menyambung kembali hubungan yang pernah putus. Saya tidak bisa menghalangi. Ungkap Alfian panjang lebar. Kedua alis tebal Pak Andi saling bertaut mendengar penjelasan Alfian. Ia dan Revan saling tatap dengan ekspresi wajah terkejut. Erlan? Bukankah 4 tahun lalu dia sudah? Revan menatap penuh tanya. Tewas dalam kecelakaan? Kali ini Galih menyela. Sebenarnya, saat itu Arlan sempat mengalami henti jantung selama 3 menit. Kami semua mengira dia tidak akan selamat. Alhamdulillah, dia bisa bertahan. Tapi, dia koma selama beberapa hari. Ibunya memutuskan membawanya ke luar negeri untuk menjaga keamanannya. Berita yang tersebar tentang kematiannya hanya asumsi publik. Jadi selama ini kalian membohongi kami? Maaf, Pak Andi, siapa yang berbohong? Kami tidak pernah menyebut bahwa Arlan tewas dalam kecelakaan itu. Kalau publik berasumsi bahwa dia tewas dalam kecelakaan, itu sudah di luar kendali kami. Tambah Galih. Kami pun tidak tahu selama 4 tahun ini kemana Arlan pergi bersama ibunya. Mereka memutuskan pergi tanpa memberitahu siapapun. Ungkap Alfian. Dua lelaki itu masih diam di tempat duduknya dengan napas yang sudah memburu. Tatapan penuh kecewa. Sekali lagi saya minta maaf kalau sudah membuat Pak Andi maupun Revan tersinggung. Insya Allah nanti Revan akan bertemu dengan jodoh yang terbaik. Tetap saja saya tidak bisa menerima begitu saja. Saya merasa dipermainkan. Pekik Pak Andi. Revan menatap sang ayah yang sepertinya sangat kesal. Tangannya terulur mengusap dada lelaki parubaya itu. Sudahlah, ayah. Mari kita pulang saja.
Lagi pula, lamarannya sudah diterima. Tidak bisa begitu, Revan. Nanti kita bicara lagi di rumah. Maaf, Pak Andi. Kita bisa bicara lain kali lagi. Kami sedang kedatangan tamu. Ucap Galih memberi peringatan. Khawatir jika tamu lain akan mendengar lengkingan lelaki itu. Maaf, ayah saya memang agak sensitif kalau menyangkut saya. Kami permisi. Revan berdiri, menarik tangan sang ayah untuk ikut berdiri. Pak Alfian akan menyesal untuk semua ini. Lihat saja. Pekik Pak Andi. Suaranya yang menggelegar terdengar jelas, sehingga Joe, Bara, dan Boy segera menyusul ke ruangan itu. Namun, Revan berhasil menenangkan ayahnya. Sebelum pergi, ia sempat meminta maaf untuk keributan yang mereka timbulkan. Ternyata, teriakan Pak Andi tadi terdengar sampai ke ruang keluarga dan mengejutkan semua orang. Ada apa, Kak? Tanya Bian saat Boy mendekat ke arah mereka. Nggak apa-apa, Dek. Hanya masalah kecil. Masalah kecil? Tapi kenapa ada keributan di sebelah tadi? Erlan yang masih duduk di sebelah Bian pun menatap penuh tanya. Revan dan ayahnya datang lagi. Sepertinya mau protes karena lamaran mereka tempo hari ditolak dan malah Erlan yang kita terima. Jelas Boy, membuat Erlan Bian saling lirik. Dia habis melamar lagi? Tanya Erlan menatap Boy. Iya, beberapa hari lalu. Tapi ditolak papa dengan alasan Bian belum siap menikah. Tahu-tahu sekarang lamaran kamu diterima, jadi Pak Andi tersinggung. Boleh aku bicara dengan Revan? Tanya Erlan. Tidak usah, takut timbul masalah baru antara kamu dan dia. Lagi pula mereka sudah pergi. Kalian fokus dengan pernikahan kalian saja, sisanya biar kami yang urus. Boy pun memberitahu para tamu bahwa semua baik-baik saja dan tidak ada masalah berarti. Semua orang akhirnya lega setelah tanda tanya tentang keributan barusan. Acara siang itu pun berlanjut dengan lancar. Semua menyambut dengan bahagia. Untuk mempersingkat waktu, mereka langsung membicarakan semuanya. Mulai dari konsep pernikahan, tempat digelarnya sampai jumlah undangan. Menjelang sore, barulah rombongan keluarga dari pihak laki-laki meninggalkan rumah keluarga Darmawan. Untuk sementara Erlan dan kedua orang tuanya akan tinggal di rumah Darren. Calon pengantin hari ini bersinar sekali, ya? Gurau Ellen. Saat ini mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga. Darren terkekeh. Hang, sabar ya, masih ada 10 hari lagi. Nanti kalau sudah sah, bisa hajar sepuasnya. Tambah Ellen, semakin gencar menggoda. Makanya belajar dari sekarang adab-adabnya. Biar nanti nggak kesasar. Tambah Darren lagi, tersenyum geli. Ah, ayah sama Abi ini. Erlan berdecak pelan. Kenapa? Apa yang salah? Kami cuma memberitahu supaya kamu tidak sembarangan. Cara yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Erlan menghela napas panjang mendengar pembicaraan yang kelewat frontal. Menyembunyikan senyum dan wajah merahnya, lalu memilih untuk kembali ke kamar. Pertama kali memasuki kamar lamanya, ia merasa sangat takjub. Kamar itu sama sekali tak berubah sejak terakhir kali ia tempati. Bahkan peletakan barang-barang miliknya masih sama dan terawat baik. Ia membaringkan tubuhnya ke tempat tidur dengan tatapan tertuju pada langit-langit kamar. Pertemuan dengan Bian tadi benar-benar membuat jantung berdebar. Kamu pasti semakin cantik sekarang. Memikirkan pernikahannya 10 hari lagi. Memikirkan masa kebersamaan dengan Bian tanpa penghalang lagi. Memikirkan malam-malam yang akan mereka lalui bersama. Bayangan yang muncul dalam pikiran itu berhasil membangkitkan naluri lelaki yang bersemayam dalam diri. Sangat normal jika lelaki memiliki syahwat lebih besar jika memikirkan lawan jenis. Tiba-tiba terlintas jika Bian berada di kamarnya dengan tubuh terbalut gaun malam, dengan rambut panjang berurai dan senyum yang menggoda. Astagfirullah, apa yang kupikirkan? Sabar, sabar.